Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahmatullah, hari ini tema yang akan kita bahas mengenai hakikat jin, malaikat, dan manusia, dan hubungannya dengan manusia. Ada 3 macam makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan makhluk ini bisa dikatakan atau digolongkan kepada makhluk hidup. Yang pertama jin, yang kedua malaikat, yang ketiga manusia. Maksud hidup di sini adalah dia hidup mempunyai ikhtiar, mempunyai usaha. Pohonan hidup tapi dia tidak punya ikhtiar, seperti di makhluk ini. Ketiga makhluk ini ada sejarahnya, ada ceritanya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, pertama-tama Allah menciptakan al-qalam. Dalam hadis dikatakan awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan, ya. Yang pertama Allah ciptakan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalam. Perhatikan hadis ini. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Coba dicek, ditayangkan di kamera. Kita sekat hadisnya. Faqala lahu uktub. Lalu Allah mengatakan kepada al-qalam, tulislah. Qala Rabbi wa madza aktub. Al-qalam ini berkata, wahai Allah, apa yang akan aku tulis? Qala uktub maqadira kulla syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah segala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini menarik untuk kita jadikan permulaan dalam pembahasan ini, karena ini adalah wujud pertama-tama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalam. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini disebutkan dalam hadis khamsina alfasana qabla khalqis samawati wal ardh. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gumpalan besar, yang kemudian gumpalan ini diledakkan, dan dari pecahan itu
Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, bintang-bintang dan sebagainya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat. Allah berfirman, kita simak ayat ini tentang hakikat penciptaan sebelum adanya langit dan bumi. Surah Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya itu tadinya itu satu kesatuan, jadi satu kesatuan. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Nah, ini yang kemudian populer dengan istilah Big Bang. Ini dikatakan Allah dalam surat Al-Anbiya. Maka sejak itu terjadilah langit, terjadilah bumi, dan asal muasalnya sebelum ada itu ada langit dan bumi, yang ada hanya air. Makanya dikatakan di sini waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak ada yang beriman? Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan dua makhluk. Pertama jin, yang kedua malaikat. Waktu itu Allah belum menciptakan manusia. Ini terjadi 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan jin dan malaikat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, juga dalam kitabnya Qisasul Anbiya. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan jin dan malaikat. Malaikat makhluk yang punya tugas khusus. Karenanya oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak dibekali nafsu dan tidak dibekali pilihan. Dia hanya punya satu pilihan, yaitu ikut Allah. Tidak bisa dia melanggar. Itu malaikat. Karena dia punya tugas, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengatur segala wujud yang ada di langit dan di bumi. Itu malaikat. Jadi dia pelaksana dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sifat malaikat, dia patuh, tidak bisa melanggar. Ya. Perhatikan ayat ini dalam surah At-Tahrim ayat 6. Allah SWT berfirman, alaiha malaikatun wiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi yang menjaga neraka itu adalah para malaikat yang kuat, yang keras, dan dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Ini sifat malaikat. La ya'sunallaha, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi tidak punya kemampuan berbuat maksiat. Patuh ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan. Apapun Allah perintahkan dia kerjakan. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah.
Semua perintah Allah terjadi, dilaksanakan oleh malaikat, dan malaikat siap patuh ikut apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat ini tidak punya nafsu, makanya malaikat tidak ada istilah dalam dunia malaikat itu ada laki perempuan, tidak ada. Karena malaikat tidak berketurunan. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara tanpa proses biologis. Allah menciptakan sebegitu rupa. Dan jumlahnya malaikat sangat banyak dan terus bertambah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW pas naik ke langit lapis 7, Rasulullah melihat jumlah malaikat yang begitu banyak. Seluruh bentangan langit itu dipenuhi oleh malaikat. Sampai-sampai Rasul bersabda, "Ma min shibrin fis sama illa wa fihi malak." Tidak ada jengkal di langit kecuali malaikat. Perhatikan, tidak ada jengkal di langit kecuali malaikat. Dan di langit lapis 7 itu ternyata ada Ka'bah, disebut Al-Baitul Ma'mur, Ka'batu ahli sama, Ka'bahnya penduduk langit. Kalau Bapak Ibu melihat di bumi ada Ka'bah dan Ka'bah di bumi tidak pernah kosong, ternyata setiap saat orang bertawaf, ya. Nanti silahkan cari yang pergi haji ini. Nah, Mas, yang pergi haji ada? Iya, Mas Haikal ya. Nah ini cari waktu kosong, tidak ada. Itu orang pergi tawaf tidak pernah kosong. Ternyata di langit juga, kata Rasulullah SAW, tidak pernah ada yang kosong. Yatufu haulaha sab'una alfa malak, kata Rasulullah SAW, bertawaf di sekitar Ka'bah Al-Baitul Ma'mur di langit lapis 7 70.000 malaikat. Satu grup 70.000. Dan ini belum selesai, sudah ngantri grup yang selanjutnya, jumlahnya sama 70.000. Belum bertawaf sudah ngantri lagi sesudahnya, sama jumlahnya 70.000. Rasulullah melihat antrian malaikat begitu panjang, sampai-sampai itu bersabda, walan ya'udu ila yaumil qiyamah. Yang sudah bertawaf tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertawaf sampai hari kiamat. Jadi dia hanya punya kebahagiaan sekali, saking panjangnya antriannya. Kalau di Indonesia haji 2000 berapa tahun nunggunya? Untuk kuota ya, sudah 11 tahun. Kalau ingin cepat ya di Jerman ya. Nah ini tentang malaikat. Ya, memang tugasnya itu. Rasulullah melihat, menyaksikan saking banyaknya jumlah malaikat ini, dia punya tugas masing-masing dan sangat spesifik, sangat khusus. Sampai-sampai di langit lapis 7 itu ada malaikat yang tugasnya hanya berdiri, seperti orang berdiri sedang sholat. Ya Allah, dia berdiri sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Ada yang tugasnya ruku, tidak bangun-bangun sampai hari kiamat. Ada yang tugasnya sujud sampai hari kiamat. Ada yang tugasnya menangis sampai hari kiamat, sampai air matanya membasahi tempat sujud malaikat yang lain di sekitarnya. Jadi sangat spesifik. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, pemandangan malaikat seperti itu. Dan nanti kata Rasulullah SAW, ketika tiba saatnya Allah menghancurkan langit, menghancurkan bumi, ini malaikat ini semuanya berdiri tegak, langsung menghadap Allah, langsung mengatakan, Ya Rabb,
ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, sampai saat ini aku masih belum maksimal patuh kepadamu. Perhatikan, subhanallah. Kita bisa bayangkan ya, kita ini yang seringkali lupa kepada Allah, seringkali nggak sempat ya, nggak sempat khusyuk dalam sholatnya, jangan dikejar-kejar deadline, disertasi, tesis, dan segala macamnya. Nah, barakallah, malaikat saja sudah sampai semaksimal seperti itu masih mengaku aku belum maksimal patuh kepada. Nah, tentang malaikat ini, karena saking agungnya pencipta malaikat, sampai-sampai Allah turunkan satu surah khusus namanya surah An-Nazi'at. Nah, tadi malam sudah saya bahas di Hamburg tentang surah An-Nazi'at. Nanti dilihat di YouTube, ya, di Forkom YouTube, mungkin akan diupload ini tentang malaikat. Tapi saya sedikit bisa mengupas tentang surah An-Nazi'at itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat di dalam surah An-Nazi'at. Yang pertama, dan sifat ini menggambarkan tugasnya. Jadi yang pertama sebagai pencabut nyawa. Dalam bahasa Arab, pencabut nyawa itu disebut naza'ah yanza'u. Artinya mencabut. Nah, dan malaikat ini tahu masing-masing ini dari manusia ini ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Nah, yang tidak patuh itu dia tidak mau dipindahkan ke alam akhirat, tidak mau. Makanya cara mencabutnya keras. Allah firman, wan nazi'ati warqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras. Mengapa? Karena mereka tahu akan dipindahkan ke tempat yang buruk. Kenapa kok tahu? Karena mereka sudah membahasakan dengan bahasa yang keras. Ya ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila sakhatillah, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia semakin tidak mau. Dia bersembunyi. Makanya kalau orang kafir mau mati itu mereka otak-atik. Dia teriak, lari ke sana, ditarik, dia paksa. Sebab dia tidak mau pindah ke alam akhirat yang sudah di sana dia terancam. Akhirnya dikeluarkan dengan paksa. Wan nazi'ati warqa. Itu malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Nah, ini termasuk tugas malaikat. Ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang beriman, pelan. Karena apa? Bahasanya lain lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kan, wahai orang yang tenang, jiwanya tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kamu sudah ditunggu, kamu sudah siap dapat surga bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Bergabunglah sama mereka. Oh, sudah, mereka senang. Langsung dicabut dengan pelan. Allah firman, wan nasyitati nashta. Dari malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan pelan. Jadi ini tugas malaikat. Dalam detik yang sama di seluruh dunia ada orang yang dicabut nyawanya. Dan dalam detik yang sama di seluruh dunia ada anak janin yang ditiupkan rohnya. Itu malaikat semua mengerjakan. Bayangkan barakallah. Malaikat ini jumlahnya tak terhingga. Nah, karena kesibukan malaikat ini dan dia setiap detik berurusan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menunggu terus. Jadi sip-sipa 24 jam. Jadi seandainya Allah tampakkan, kita akan melihat malaikat begitu banyak itu dari langit. Nah, dalam bahasa Arab, setiap gerakan yang begitu cepat, baik di udara maupun di air, itu disebut dengan sabah yasbah. Nah, dalam surah An-Nazi'at kita membaca wasabihati sabah.
Ya.